Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan dan diberkati Tuhan. Saya percaya pagi hari ini kita boleh mengalami hal-hal yang makin luar biasa, diteguhkan dan dikuatkan di dalam Tuhan. Mari saya ajak sama-sama kita melihat di Kisah Para Rasul pasal yang pertama, di ayat 9 sampai dengan 11 ya. Kisah Rasul yang pertama dari pasal pertama ayat 6 sampai 11 sampai 11 satu perikop. Kita baca di ayat 9 sampai 11. Demikian firman Tuhan. Ayat 9, sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Nah, kekasih Tuhan, janji yang luar biasa. Di tengah fokus murid-murid Tuhan hari itu, mereka kaget, tercengang, bingung, gelisah, namun juga senang campur jadi satu, sehingga perasaan yang tidak dapat diungkapkan hari itu melihat satu kejadian yang luar biasa ketika Tuhan Yesus naik ke surga. Tetapi saudara, ada beberapa hal yang aneh sehingga hari itu ya, ketika mereka melihat Tuhan naik ke surga, memandang Tuhan, tapi tiba-tiba dikejutkan oleh dua orang yang berpakaian putih, yaitu malaikat Tuhan, dan mengejutkan mereka dengan berkata dan memberikan satu janji yang luar biasa. Yesus yang sama akan naik ke surga seperti ini dan dia akan turun dengan cara yang sama. Kasih Tuhan, mari hari-hari ini kita memandang kepada Tuhan Yesus. Kembali fokus murid-murid Tuhan dalam segala masalah atau keadaan selalu berfokus pada keadaan dunia. Karena kehidupan mereka masih dikuasai dengan namanya perasaan, saudara. Perasaan ini baik ketika kita menyembah Tuhan, memuji Tuhan, ketika mengasihi sesama, baik. Tetapi ketika itu sesuatu keluar dari hidup kita, kadang perasaan itu bisa jadi tidak baik, saudara. Nah, orang yang dikuasai perasaan adalah orang yang mudah diombang-ambingkan keadaan. Maka saudaraku yang dikasihi Tuhan, lihat murid-murid Tuhan, di mereka bertanya ya, bagaimana Tuhan, kapan Engkau akan memulihkan kerajaan bagi Israel, di ayat yang ke-6 pasal pertama. Dan Tuhan dengan tenang menjawab, engkau tidak perlu tahu, itu kehendak Tuhan, itu kehendak Bapa, itu Tuhan sudah atur semua dengan baik, percayalah semua indah pada waktunya. Itu maksud Tuhan. Tetapi murid-murid masih gelisah, takut, tidak sabar ya. Dengan alasan rohani kadang ya kita jadi murid-murid Tuhan ya, gak sabar, pengen bertemu Tuhan sudah ya, pengen sama-sama dengan Tuhan, kayaknya enak. Tapi ketika Tuhan tawarin, ayo mati sekarang, gak berani saudara. Nah, kasih Tuhan, ini sebuah realita dialami murid, tapi sering juga dialami oleh anak-anak Tuhan di masa sekarang ini. Nah, masa sulit ini keadaan semakin penuh dengan ketidakpastian. Nah, saudara, saya juga mendengar banyak orang bercuit, banyak orang berkata akan muncul orang ya, akan bersungut-sungut orang banyak ya. Orang bilang ya, ibadah dilarang, kok di mall berkerumun berjubel-jubel orang. Jadi sarang sumber pandemi corona akan menjalar kemana-mana. Ibadah dilarang, mosok tempat-tempat umum untuk seperti bandara dan transportasi mulai dibuka kembali. Ini menjadi pemicu sesuatu yang nantinya bisa mengakibatkan hal-hal tidak baik. Orang mulai mengkritik pemerintah, mulai merencanakan mungkin demo, mungkin merencanakan hal-hal yang buruk dengan berbagai kepentingan masing-masing. Tapi mari kita sebagai anak Tuhan melihat dari satu sisi yang penting, bahwa Presiden Bapak Jokowi dan juga semua elemen pemerintah sedang berjuang, saudara. Perjuangan yang tidak mudah ini kadang juga mengambil keputusan ya mungkin ada agak gesek, ada agak kurang tepat. Tapi mari kita doakan saudara, agar pemimpin-pemimpin bangsa kita ditolong Tuhan mengatasi situasi yang makin penuh dengan tekanan dan ketegangan ini. Karena ini tidak mudah saya melihatnya saudara. Nah, kita doakan terus. Bahkan sebagai orang percaya,
mari kita doakan terus sehingga pemimpin kita akan dapat diberi hikmat Tuhan dan mengambil keputusan yang tepat di situasi yang sulit. Ya, saudara mungkin yang datang ke mall ya, itu mulai penuh saudara. Yang lewat aja mungkin dia kelihatan toko baju baru dibuka, antri sampai ke jalan-jalan saudara. Sementara kita disuruh di rumah aja, ya toh, ibadah di rumah aja. Ini tegang sekali keadaannya, sangat berat bagi pemerintah. Maka ayo terus kita dukung biar Tuhan tolong. Karena kita percaya ada Tuhan yang pegang kendali. Sekalipun keadaan ruwet semrawut, tapi Tuhan kita senang dengan sesuatu yang teratur. Maka pasti endingnya baik, tertib dan teratur untuk kemuliaan nama Tuhan. Nah kekasih Tuhan, kembali saudara, kita melihat ayat ini bagaimana kita menjadi pribadi yang makin hari fokus sama Tuhan. Makin hari makin memandang kepada Yesus yang memiliki satu janji akan datang kembali kedua kali. Nah, memandang keluhan menarik sekali ketika saya pelajari kata menatap ke langit saudara, yang di ayat yang ke-9 saudara, ya, ke-10 maaf. Di situ dikatakan ketika mereka sedang menatap ke langit waktu Tuhan Yesus naik. Nah, kata menatap ini ditulis dari kata yang umum, dari kata blepo yang artinya melihat, yang artinya melihat. Melihat apa saja ya. Melihat ini, melihat itu, bisa mengunjungi ini, mengunjungi itu. Tetapi melihat saudara, melihat dengan konsepsi persepsi masing-masing orang. Melihat dalam arti asumsi pribadi kita, melihat dengan kemampuan kita melihat. Artinya ya, melihat secara umum. Tetapi saudara, yang saya melihat waktu ya malaikat Tuhan datang mengejutkan mereka saudara. Dan malaikat Tuhan mengatakan Yesus akan datang dengan cara yang sama, saudara. Dengan cara yang sama seperti dia naik ke surga. Dan kamu akan melihat dia naik ke surga, saudara. Dikatakan seperti oleh malaikat Tuhan. Nah, maka ini ada satu kata yang berbeda, saudara. Nah, sehingga apa yang dimau Tuhan dengan seperti kata malaikat itu saudara, seperti kata malaikat yang menyadarkan para murid-murid Tuhan ya. Jadi kamu akan melihat nantinya bahwa dia datang ya, tentu dengan mata iman. Nah, melihat atau kata blepo dulu saudara, ini artinya kata secara umum dia melihat. Nah, zaman sekarang ini saudara, zaman modern yang serba canggih, berita mudah kita akses, kita dapatkan, bahkan kita pun dengan mudah membagikan berita itu ke orang lain. Kita bisa share. Kalau tidak mencermati dengan seksama saudara, dan teliti atau dengan tepat atau secara akurat, maka berita tersebut bisa kita membagikannya berita yang hoax kita bagikan. Maka penting bukan hanya sekedar baca beritanya, tapi mengenal teknologinya juga penting. Mengenal bagaimana ini bergerak ke sini ke situ, mencari data itu jauh juga penting saudara. Jangan-jangan yang kita bagikan yang memberkati kita luar biasa banget, ternyata sumbernya bukan berita yang benar. Bisa jadi saudara. Tapi kita bersyukur, kita mau belajar dipimpin Tuhan untuk bisa melihat apa yang benar, yang hari-hari ini banyak yang tidak benar. Kaji dan cermati berita itu dulu ya. Karena saudara, waktu orang melihat dengan blepo itu melihat dengan persepsi masing-masing. Tetapi ketika seorang melihat dengan apa yang dikatakan malaikat, theomai saudara. Theomai artinya melihat, mencermati sungguh-sungguh dan penuh harapan. Bukan hanya mencermati tapi juga sungguh-sungguh dan penuh harapan saudara. Melihat dengan cermat apa yang kita lihat hari ini. Mari kita melihat Yesus saudara, memandang Yesus dengan cermat dulu. Karena kita fokus dengan Tuhan, maka kita cermati Yesus. Bagaimana kita mencermati Tuhan? Pengenalan pribadi ya, lewat kehidupan kita diberkati Tuhan. Penting saudara, pengalaman pribadi. Namun Tuhan selalu menginginkan kita lebih dari apapun untuk mencermati pribadinya lewat firman-Nya, lewat Alkitab, lewat firman Tuhan, sabdanya saudara. Karena Yesus adalah Hologos, Sang Firman, dan dia Allah yang jadi manusia dan firman yang menjadi manusia, dan Alkitab adalah firman yang tertulis. Mari kita sungguh-sungguh hari-hari ini tidak fokus dengan keadaan ya, waktu takut, alihkan perhatian saudara, mulai baca firman, baca, kuatkan dengan janji-janji Tuhan, dengar firman, dengar sesuatu yang membangun, cermati lagi, lihat Yesus itu
perintahnya seperti apa, kasihnya yang bagaimana, kita bisa mengasihi seperti apa, itu luas banget saudara. Kalau Rasul Paulus menjelaskan itu tidak bisa diukur, dalam, panjang, lebar, tinggi, isi volumenya nggak bisa diukur. Maka waktu kita belajar mencermati sampai kapan saudara? Sampai kapanpun sebenarnya nggak akan mampu untuk tahu kasih Tuhan itu, karena terlalu luas. Tetapi maka mari kita sama-sama cermati terus, tekun terus baca firman, renungkan terus, dan makin hari makin melakukan firman, sehingga kita boleh hidup di dalam Sang Hologos, hidup memandang kepada Yesus. Nah, theomai saudara, penuh yang namanya kecermatan. Theomai arti yang kedua memiliki makna yang artinya juga memandang dengan penuh harapan. Dengan pengharapan, ada orang yang melihat cermat, teliti, akurat, tekun, tapi tidak berharap apapun. Pinter banget, luar biasa, tapi gak mengandalkan Tuhan. Tapi Tuhan mau kita harus cermat, akurat, teliti, tekun dengan firman dan melakukannya. Tetapi juga yang namanya kita terus berharap hanya kepada Tuhan. Nah, kasih Tuhan, kata theomai digunakan dalam Matius 22 ayat 11 ya. Dikatakan bahwa ketika raja itu masuk untuk bertemu dengan tamu-tamu itu, ia, yaitu sang raja, melihat seorang yang tidak berpakaian pesta. Satu cerita yang disampaikan Tuhan tentang pesta yang digelar Tuhan di akhir zaman. Semua orang akan diundang pesta saudara. Siapa saja silakan masuk. Tetapi waktu diverifikasi ya, difilter, ternyata didapati orang-orang yang gak pakaian pesta, gak pakai pakaian pesta yang putih ya. Kemudian diusir keluar dan tidak boleh mengikuti pesta. Hanya orang yang memakai pakaian pesta yang boleh mengikutinya. Lah Tuhan melihatnya sampai sedalam ini. Jadi kata theomai itu seperti yang Tuhan lihat sendiri saudara, dalam kehidupan kita nantinya. Saya percaya saudara, orang yang dikasihi Tuhan ya tidak pernah ditinggalkan Tuhan. Kita tiap hari akan dilatih Tuhan untuk mengenakan pakaian pesta ya. Mungkin jahitannya kurang rapat ya kan, mungkin pakaiannya warnanya kurang, mungkin renda-rendanya kurang, kita akan diperbaiki setiap hari. Seperti waktu kita mendandakai pakaian kita saudara, ketika ya zaman sekarang beli pakaian lebih mudah ya, zaman dulu pasti kan bolong ditambal ya dan lain sebagainya, kemudian kepanjangan dipendein, badan mulai gemuk ditambal biar lebar sehingga biar cukup saudara. Nah, hari-hari ini Tuhan mau melihat hidup kita saudara, dengan cara agar kita nanti waktu pesta sang raja digelar, kita tidak ditolak keluar, tetapi kita ada di dalam pesta selamanya, menikmati anugerah Tuhan. Ini yang luar biasa. Maka mari kita melihat cara pandang Tuhan dengan berharap sepenuhnya kepada Tuhan. Yesus Tuhan kita mencermati dengan kasih saudara. Dia memandang dengan kasih. Dia tahu kebutuhan saudara dan saya. Dia mengasihi kita. Dia tahu apa yang hari ini saudara dan saya butuhkan. Kekurangan di mana-mana ada. Bangsa ini pun berharap saudara, kekurangan banyak, tetapi Tuhan tahu dan Tuhan mengasihi kita. Kasih-Nya cukup bagi kita semua dan Dia akan bergerak menolong kita semua. Nah, kadang kita khawatir, kenapa pertolongan Tuhan belum datang ya? Kadang kenapa keadaan seperti ini? Kak, seperti murid-murid berkata, kapan kau akan memulihkan keadaan Israel Tuhan? Ini yang di mata ya, yang dilihat orang Israel. Keadaan sekitar kapan dipulihkan? Kita juga harus berdoa keadaan akan dipulihkan Tuhan. Tapi mari kita melihat Tuhan saudara. Kita melihat rencananya yang indah. Stop bersungut-sungut, stop menyalahkan diri sendiri, stop menyalahkan Tuhan, stop menyalahkan orang lain, fokus kepada Tuhan Yesus. Nah, Tuhan tahu apa yang kita butuhkan dan kita alami sekarang. Dia mengasihi dan Dia siap menolong dan mengangkat kehidupan setiap kita. Nah, ada seorang anak muda, dia ya belum percaya Tuhan ya. Kemudian suatu hari karena sesuatu masalah, akhirnya dia harus menghadapi satu pengalaman di mana ada konsekuensi, di mana dia mulai mengenal Yesus saudara. Dia mulai terbuka mengenal Yesus ya. Awalnya paksaan saudara, mungkin berat bagi hidupnya karena dia nggak tahu, dia nggak kenal siapa Yesus.
Kemudian ia diberhadapkan ada kesempatan untuk mengenal dan percaya kepada Yesus. Dan kemudian bagi dia itu tidak masuk akal. Tapi di waktu yang bersamaan ada satu pintu anugerah, keselamatan yang terbuka bagi orang yang anak muda yang belum mengenal Tuhan ini, belum percaya Tuhan. Kasih karunia hidup kekal sedang terbuka lebar di dalam hidupnya. Nah, berjuta bahkan bermiliar manusia menolak anugerah keselamatan ini dengan cara melihat dari kacamata masing-masing. Tetapi anugerah itu tetap ada. Anugerah keselamatan lewat Yesus Kristus tetap ada di dalam hidup manusia sekalipun orang menolak dia. Nah, kembali saudara, anak muda ini bingung, kacau berat. Ya. Kemudian berkata, ayo berdoa. Ya. Mungkin kamu gak tahu apa yang kamu alami hari ini. Apa yang kamu lihat hari ini gelap. Ya. Ngelihat, mungkin kamu ke gereja aja bingung, gak tahu, gak ada gambarannya. Kamu akan lihat seperti ini. Kamu gak tahu gambaran apapun. Gelap dunia. Ayo berdoa. Percayalah, pintu sedang terbuka. Saya cuma katakan pintu anugerah sedang terbuka. Kalau anugerah keselamatan kamu terima, anugerah yang lain menyusul hari demi hari beruntun dalam hidupmu. Kalau engkau mau setia. Kamu mau lanjut? Saya tanya, amin Pak, katanya. Puji Tuhan. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, mungkin kita seperti anak muda ini hari-hari ini ya, tidak bisa melihat. Kita hanya bisa melihat, punya kemampuan blepo, melihat dengan biasa, melihat dengan persepsi kita, melihat dengan asumsi kita, karena kita terfokus dengan keadaan. Tapi mari dengan teomai apa yang Tuhan lihat. Mereka dikejutkan oleh malaikat Tuhan. Yesus yang kamu lihat. Artinya begini, pakai cara pandang Tuhan, bukan cara pandang biasa. Mari kita pakai cara pandang Tuhan. Ketakutan, kegelisahan hanya akan membuat kita makin tidak bisa melihat keadaan. Ketakutan, kegelisahan akan makin kita tidak bisa melihat apa yang akan terjadi. Namun saudara, apapun yang hari ini terjadi, firman Tuhan berkata, jangan takut. Yesus Tuhan kita sudah mati di kayu salib. Dia menyelesaikan semua hutang dosa kita yang mengakibat kutuk ketakutan, kegelisahan, sakit, penyakit. Sudah diangkat Tuhan, ditanggung Tuhan. Bahkan dia sudah bangkit, saudara, memeteraikannya dengan jaminan hidup kekal. Dan ia bahkan naik ke surga. Untuk apa? Menata, mempersiapkan tempat masa depan saudara dan saya. Kalau ada orang yang memperhatikan dan menata, mempersiapkan hidup bagi anak-anaknya, itu adalah orang tua. Orang tua meletakkan dasar kapan anak akan sekolah, ya. PAUD, TK, SD, SMP, SMA, perguruan tinggi, bahkan mungkin sampai S3. Tergantung kemampuan orang tua masing-masing dan cara pandang orang tua. Ya, saudara, sebagai orang tua kita meletakkan itu bagi anak-anak kita. Tetapi ada satu pribadi, saudara, yang sudah menata, sudah mempersiapkan, sudah merencanakan, bahkan sudah melakukannya dalam hidup kita. Masa depan yang luar biasa, yaitu Yesus Kristus. Apa buktinya? Dia naik ke surga kurang lebih 2000 tahun yang lalu. Ada gak saksinya? Ada. 500 orang, saudara, gak main-main melihat dia. Bahkan 120 tinggal di loteng, dilawat Roh Kudus. Ya, kita kalau melihat di 1 Korintus 15, saudara, itu ada 500 orang yang menyaksikan bagaimana Yesus bangkit 40 hari dan dia naik ke surga. Ini bukan berita bohong, bukan berita sembarangan, bukan berita isapan jempol, tapi ada buktinya, nyata dan real. Orang bisa selalu mendalih dan berdebat, tetapi bukti yang akurat tidak akan pernah mengkhianati hasil yang terjadi di masa depan. Saya percaya bahwa Tuhan yang sudah naik ke surga, dia mempersiapkan tempat yang terbaik bagi saudara dan saya. Mari kita memandang Tuhan dengan benar. Teomai, saudara, memandang seperti Tuhan memandang kita dengan kasih-Nya. Nah, kasih Tuhan. Yang kedua, mari kita menantikan Tuhan. Mari kita menantikan, fokus menantikan Tuhan. Menantikan Tuhan di sini artinya yang saya mau bagikan ada dua. Bagaimana kita menantikan dan bagaimana caranya kita bisa menantikan Tuhan. Menantikan kedatangan yang kedua kali Tuhan, ya, adalah waktu yang indah, ya, dan tepat hanya sesuai dengan kehendak Bapa sendiri. Jadi nggak perlu tahu kapan waktunya, nggak perlu sibuk, ya. Sudah lewat, saudara, bertahun-tahun lamanya ini, sudah hampir 2000 tahun, saudara. Tuhan Yesus belum datang secara kedua kali, secara
secara seperti yang dijanjikannya, ya, konsumasi, ya, atau pemenuhan dari janjinya. Tetapi itu waktu ditentukan Bapa. Karena itu apa, saudara? Itu finalitas, puncak, final dari rencana Tuhan atas penghakiman dunia. Kalau itu final, ibarat kita nonton film, itu akan segera habis. Ya, ini belum habis. Ini mau habis filmnya, saudara. Ada di puncak-puncaknya, ditambah corona, ya, COVID-19 ini menjadi drama yang luar biasa bagi kehidupan umat manusia di akhir zaman ini. Nah, mari kita fokus pada janji itu, saudara. Tanya nantikan Yesus yang datang kedua kali. Ya, dikatakan bahwa bagaimana caranya? Bertekun, ya, di dalam sehati, berdoa bersama, ya, di ayat 14 Kisah Para Rasul 1 dengan beberapa perempuan Samaria, ibu Yesus dan saudara-saudara Yesus. Mereka mulai bertekun, ya. Mereka nggak tahu, ya, apa yang harus dilakukan selanjutnya. Tetapi ini yang mereka tahu. Mereka tekun di dalam doa. Mereka sehati bersama baca firman Tuhan. Mereka bergumul bersama dan saling bantu satu dengan yang lain. Kedatangan kedua kali adalah haknya dan fokusnya Tuhan. Fokus kita adalah berdoa, baca firman, menantikan Tuhan dengan setia dengan iman kita. Nah, kedatangan Yesus selain kedatangan nanti yang finalitas, mengakhiri cerita dunia, sejarah dunia atau filmnya berakhir, maka kedatangan yang kedua adalah kedatangan yang setiap hari di dalam hidup kita. Nah, ini saudara yang harus kita perhatikan setiap hari, ya. Kedatangan lawatan Tuhan setiap hari dalam hidup kita. Murid Tuhan bertanya, kapan dan bagaimana kami dapat tahu dan mengerti Engkau melawat kami, Tuhan? Matius 25 ayat 37, mari kita lihat sama-sama, saudara. Matius 25 ayat yang ke-37 sampai selanjutnya. Saya bacakan Matius 25, judulnya penghakiman yang terakhir. Ya, Alkitab katakan bahwa firman Tuhan berkata bahwa maka orang-orang benar itu akan menjawab dia, katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar dan kami memberi Engkau makan, atau haus dan kami memberi Engkau minum? Bila manakah kami melihat Engkau sebagai orang asing dan kami memberi Engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi Engkau pakaian? Bila manakah kami melihat Engkau sakit dan dalam penjara dan kami mengunjungi Engkau? Dan sang raja itu akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah satu orang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Dan ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, enyalah dari hadapanku, hai kamu orang yang terkutuk, enyalah dalam api yang kekal yang telah tersedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Nah, kekasih Tuhan, perhatikan baik bahwa kapan kita melihat Tuhan melawat, kapan melihat Tuhan hadir, kapan melihat kita mengalami lawatan Tuhan. Nah, tentu lewat ibadah, saudara, tentu lewat doa, tentu lewat baca firman. Tetapi Tuhan juga mengatakan bahwa saat saudara kita menjadi berkat, kita melihat orang di sekitar kita dan hati yang penuh belas kasihan Tuhan ini bergerak, maka mari kita gerakkan, karena disitulah lawatan Tuhan ada. Orang bertanya, di mana lawatan? Banyak orang mencari lawatan. Dulu waktu saya masih muda, belum melayani Tuhan seperti ini, masih melayani Tuhan zaman dulu, cari lawatan Tuhan. Di mana hamba Tuhan ada, saya cari lawatan Tuhan. Padahal lawatan hamba Tuhan, saudara, ya ada tentu lawatannya Tuhan. Tapi jangan terkecoh, saudara. Lawatan Tuhan, firman Tuhan katakan, dimanapun ada lawatan Tuhan. Ketika ada orang miskin, ketika kita jadi berkat, ketika kita mengasihi jiwa, ketika ada orang terluka, kita memotivasi, menguatkan, memberikan jalan keluar dan mengenalkannya kepada Tuhan. Itu lawatan Tuhan. Jadi apa tuh lawatan Tuhan? Lawatan kehadiran Tuhan hadir dalam hidup kita. Ini bukti Tuhan tidak meninggalkan kita. Saudara, jangan mengelak, tetapi mari kita sama-sama makin kuat hidup jadi berkat, karena itulah kedatangan Tuhan yang setiap hari dalam hidup kita, ya. Contoh misalnya yang jual nasi itu, hamba-hamba Tuhan di tempat ini, kalau ada yang beli mereka antri bergerombol satu-satu, ya, satu-satu ambil, saudara. Itu semeringah, senang, saudara. Dan kita pun ikut senang, saudara. Kita nggak tahu kapan mereka dijamah Tuhan. Itu anugerah Roh Kudus dan Kristus. Tapi kita berharap Tuhan jamah mereka dan mereka diselamatkan. Nah, karena itulah lawatan Tuhan. Kasih Tuhan. Suatu hari, saudara, seorang ibu, ya, yang bernama
Nancy Matthew Elliot, saudara. Pada tanggal 11 Februari 1847, saudara. Oleh anugerah Tuhan dia melahirkan seorang bayi, saudara. Anak ini bertumbuh agak aneh, saudara. 2 tahun anak ini gak bisa bicara. 2 tahun gak bisa ngomong. 4 tahun baru bisa belajar, mulai bisa ngomong. Akhirnya dia bertumbuh, ibunya latih dia, dan akhirnya 7 tahun dia masuk sekolah. Baru masuk sekolah 3 bulan dikeluarkan, saudara. Ibunya dipanggil, ibunya berkata, "Oke lah, kalau begitu anak ini saya didik di rumah." Nah, saudara, oleh anugerah Tuhan, bapaknya namanya Samuel, saudara. Ya, orang Kristen sedang baptisan ya, nama baptis semua ini ya. Nah, kasih Tuhan. Nah, kemudian ibu ini berkata, saudara, kelemahanmu ditanggung Tuhan. Justru di balik kelemahanmu, kekuatan Tuhan akan sempurna. Semua kata-kata dan tulisan dari gurunya diubah oleh ibu ini. Ubahnya gimana? Dia dengan berdasarkan firman ini. Ibunya pun hopeless, ya. Anak ini menderita yang namanya disleksia, saudara. Disleksia bukan seseorang yang bodoh, tetapi disleksia adalah dia nggak suka sekolah belajar di dalam ruangan yang diatur-atur dan lain sebagainya. Dia senang di luar, kemudian dibimbing pelan-pelan. Cara orang beda, saudara. Nah, kemudian orang ini bertumbuh. Ibu ini terus berdoa, dia ajar di rumah, nggak sekolah, nggak apa-apa nak. Tuhan punya rencana yang indah. Ibunya didik dia, ya. Kemudian akhirnya, saudara, suatu hari anak ini tumbuh menjadi dewasa, saudara, dan dialah Thomas Alva Edison yang akhirnya menemukan bola lampu. Orang yang dipakai Tuhan menjadi jawaban menerangi kegelapan di waktu malam. Hari ini penemuan berkembang begitu pesat. Salah satu kontribusi dari Edison. Edison membuka mata sehingga malam yang gelap itu dapat melihat, dapat memandang, saudara. Seperti Tuhan, bahkan Tuhan kita lebih. Dia buka dengan kasih karunia-Nya sehingga agar dunia melihat keselamatan. Dunia melihat terang kasih Tuhan di balik kegelapan dosa sehingga kita bisa melihat masa depan. Jangan takut, bagian kehidupan ini, saudara, yang tidak mudah mungkin kita lewati. Tapi terang itu sudah dibuka. Nyala kasih Tuhan sudah dibuka dalam hidup kita. Jangan padamkan kasih Tuhan. Dan terang itulah yang akan menerangi keadaan hari ini. Dan kita akan mengalami pertolongan Tuhan yang luar biasa. Seperti apa yang dikatakan Rasul Paulus. Saudara, saya ajak sama-sama. Seperti Paulus dalam kebingungannya ketika ia berharap dan terus berdoa. Tetapi utusan iblis atau sakit itu tidak pergi dari hidupnya. Ayat terakhir dalam 2 Korintus 18 ayat ke-8. 2 Korintus 12 ayat ke-8. 2 Korintus 12 ayat 8 dan 9. Saya bacakan demikian firman Tuhan. Tentang hal itu aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanmu lah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Menarik sekali, saudara. Paulus yang berseru, berdoa, saudara, dalam keadaan sulitnya. Waktu dia alami, ya, gocokan iblis, ya, utusan iblis, tidak mau mundur. Bahkan makin kuat, dia merasa lemah, saudara. Tapi dia tidak mengendorkan pelayanannya, dia tidak mengendorkan kasihnya kepada sesama. Tapi apa yang dilakukannya? Dia berkata, menarik sekali kalau saudara baca di terjemahan bahasa Indonesia masa kini di ayat yang ke-9 saya bacakan. Tetapi Tuhan menjawab, aku mengasihi engkau, dan itu sudah cukup untukmu. Sebab kuasaku justru paling kuat kalau kau dalam keadaan lemah. Kuasaku justru paling kuat kalau kau dalam keadaan lemah. Itu sebabnya saya lebih senang membanggakan kelemahan-kelemahan. Ini bukan dosa, saudara, tapi kelemahan-kelemahan yang diakibatkan keadaan-keadaan dan beratnya tekanan. Sebab apabila saya lemah, maka justru pada waktu itulah saya merasakan Kristus melindungi saya dengan kekuatannya. Hari-hari ini berat mungkin bagi kita. Kelemahan tadi saya katakan bukan berdosa, saudara. Bukan kita jatuh bangun dalam dosa artinya. Tetapi ya mungkin masih terus ada dalam kelemahan dosa. Tapi ayo terus kita oleh anugerah Tuhan bangkit kembali. Tinggalkan dosa. Jauhi dosa. Kalau masih gagal, minta anugerah Tuhan. Minta Roh Kudus pimpin. Jauhi. Tinggalkan. Tetapi saudara,
Kelemahan di sini artinya adalah keadaan yang berat seperti krisis corona yang dialami bangsa kita dan kita semua kena akibatnya, saudara. Nggak tahu sampai kapan. Tapi mari kita lihat di kelemahan-kelemahan yang kita alami, mungkin kekurangan dalam penghasilan, mungkin anak kita, mungkin kita yang sekolah nggak bisa bertatap muka dengan guru, pendidikan kurang, gimana kecerdasan nanti anak kita, gimana masa depan ini, gimana bangsa kita, gimana nanti banyak kemiskinan. Mari ini kelemahan semua kita bawa kepada Tuhan. Justru disinilah, saudara, akan memunculkan kekuatan Tuhan, ya, yang dikatakan tadi, yang justru paling kuat kalau dalam seseorang dalam keadaan lemah. Mari saudara yang hari ini dalam keadaan lemah, ada firman Tuhan berkata, justru ketika kita dalam keadaan paling lemah, kuasa Tuhan akan bekerja paling kuat ketika kita bergantung kepada kasih karunia Kristus. Maka terimalah kekuatan itu, saudara. Di dalam kelemahan, kuasa Tuhan bekerja. Jangan kita makin frustasi, bimbang dengan ketidakpastian, kegagalan, kelemahan, ya, yang menghiasi, menghantui kita. Mari kita tinggalkan, ya. Kita bangga, kita yakin bahwa ada Tuhan Yesus yang merasakan kegagalan kita. Tuhan Yesus merasakan kelemahan kita. Tuhan Yesus bahkan dia akan melindungi, menolong, dan menyertai kita. Dia tolong kita dan menjadikan kita orang yang kuat, saudara. Dia akan buat kita makin kuat, itu, saudara. Krisis akan terus terjadi. Tahun-tahun depan mungkin kalau Tuhan masih izinkan ada, kalau dia belum datang, maka akan ada krisis lagi yang lebih kuat dan lebih kuat. Karena Alkitab berkata akhir zaman, krisis akan ada dan semakin kuat. Semua akan makin sulit. Tetapi ketika kita ada bersama Tuhan, bersama kita jadi orang kuat. Yang lemah dikuatkan. Maka ketika masalah ada, krisis ada, kita bisa keluar sebagai pemenang. Mari kita terus fokus dan memandang kepada Tuhan. Fokus dengan cermat dan seksama. Lewat terus belajar melakukan firman-Nya. Memandang dengan berharap penuh kepada Yesus. Dan terus menantikan Yesus setiap hari. Dan menyadari lawatan dan kedatangan hadir di tengah-tengah umat manusia membutuhkan kasih Tuhan melalui keberadaan kita, saudara dan saya, untuk terus menjadi berkat di tengah pandemi. Mari kita pagi hari ini terima kasih karunia Tuhan, terus memandang Yesus yang memberikan kita kekuatan yang penuh, pertolongan, perlindungan saat kita menghadapi semuanya ini. Dan kita percaya bahwa anugerah Tuhan tidak akan pernah berhenti dan terus dikerjakan dalam kehidupan kita. Terima anugerah Tuhan dan kasih karunia di dalam Kristus. Kiranya Tuhan memberkati kita semua.